Selamat datang di Explorer Travel, sebuah segmen baru di channel History Explorer. Pada segmen perdana kali ini, kita akan membahas dua tokoh yang memiliki pengaruh terhadap sejarah dunia hingga hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Alexander Agung lahir di Pella, sebuah kota di negara Makedonia modern saat ini. Ayahnya bernama Philip II dan ibunya bernama Olympia. Ia lahir pada tahun 365 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang raja Makedonia, di mana kala itu Makedonia memiliki dominasi atas persekutuan negara-negara kota di Yunani. Sebelum Alexander Agung menguasai dunia Yunani, Afrika, Asia, hingga India, Philip II telah membangun kerajaan Makedonia. Ia mereformasi militer Makedonia hingga setara dengan negara-negara kota seperti Athena dan Sparta. Ia melatih tentaranya dengan berjalan puluhan kilometer sebagai salah satu strategi bertempur. Ia juga membuat formasi palang di mana setiap pasukannya memiliki tombak yang sangat panjang dibanding pasukan Yunani lainnya. Philip II juga mengundang para pemikir Yunani seperti Aristoteles untuk mengajar anaknya dan juga anak-anak bangsawan Makedonia lainnya agar memiliki pandangan yang baik dalam hal keilmuan, strategi bernegara, taktik militer, dan juga budaya. Anak-anak yang belajar bersama Alexander ini kemudian menjadi sahabat Alexander dalam melakukan penaklukan dari Yunani hingga Asia. Sahabat-sahabat Alexander ini dikenal dengan nama The Companion, di mana mereka merupakan pasukan berkuda yang mengawal Alexander Agung dan juga jenderal-jenderal dari pasukan Makedonia. Di kemudian hari, ketika Alexander meninggal, para The Companion ini atau sahabat-sahabat Alexander kemudian memicu perang saudara yang dikenal dengan Perang Diadochi. Olympia, ibu dari Alexander Agung, merupakan bangsawan dari kerajaan Epiros yang berbatasan langsung dengan kerajaan Makedonia. Tokoh yang terkenal dari kerajaan Epiros adalah Pyrrhus yang Agung, yang juga merupakan sepupu dari Alexander Agung. Ia terkenal karena berhasil berkali-kali mengalahkan pasukan Romawi, namun dengan kemenangan yang sia-sia. Istilah ini dikenal dengan nama kemenangan Pyrrhic. Olympia memiliki pengaruh yang besar terhadap karakter Alexander. Ia mendorong Alexander Agung untuk mengklaim tahta kerajaan Makedonia setelah Philip II tewas terbunuh, sebelum keluarga dari istri Philip II lainnya mengklaim tahta tersebut. Philip II tewas terbunuh oleh seorang mata-mata yang dikirim oleh Raja Darius III dalam sebuah festival perayaan. Mata-mata tersebut berasal dari salah satu negara kota di Yunani yang merupakan vasal dari kerajaan Persia. Kala itu, kerajaan Persia merupakan sebuah kerajaan besar yang menguasai daerah luas dari Asia hingga kepulauan di Yunani. Pembunuhan Philip II menjadi dasar atau alasan bagi Alexander untuk melakukan kampanye penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan atau negara-negara kota di Yunani hingga kerajaan-kerajaan Persia untuk membalas dendam kematian ayahnya.
Pertempuran mengerikan yang dihadapi oleh Alexander Agung adalah ketika memadamkan pemberontakan dari rakyat negara kota Thebai, di mana kala itu pasukan Makedonia harus menghadapi pasukan khusus yang dikenal dengan nama Sacred of Band. Setelah kemenangan Alexander Agung terhadap negara kota Thebai, Alexander kemudian meratakan atau menghilangkan kota Thebai dari peta Yunani. Penduduknya dibunuh hingga diperbudak. Setelah itu, Alexander Agung memimpin koalisi pasukan Makedonia dan pasukan yang berasal dari negara kota Yunani. Ia kemudian membawa pasukan ini untuk melakukan invasi terhadap Asia dan juga Mesir. Kala itu, kedua wilayah ini adalah daerah yang dikuasai oleh Kerajaan Persia. Kerajaan Persia dipimpin oleh Darius ketiga. Ia merupakan seorang raja muda yang juga memiliki kejeniusan dalam mengatur strategi perang. Namun, karena konflik politik di internal kerajaannya, kemampuan Darius III akhirnya dikalahkan oleh Alexander Agung dalam pertempuran Gaugamela. Pada pertempuran ini, Alexander Agung membawa sekitar 40.000 pasukan infanteri dan sekitar 7.000 pasukan berkuda. Sedangkan Darius ketiga membawa sekitar 200.000 pasukan dari seluruh kerajaan Persia. Pertempuran Gaugamela terjadi sekitar tahun 331 sebelum Masehi, bertempat di sekitar kota Mosul, Irak modern saat ini. Setelah kekalahan Darius III dalam pertempuran Gaugamela, ia dan pasukannya kemudian melarikan diri ke pegunungan-pegunungan di Iran. Ia menerapkan strategi perang gerilya untuk menghadapi Alexander Agung. Namun strategi ini gagal karena ia dikhianati oleh salah seorang jenderalnya yang membunuhnya dalam pelariannya. Setelah kematian Darius ketiga, Alexander Agung membuat sebuah kampanye untuk melakukan pembersihan sisa-sisa pasukan Darius ketiga dan juga mengejar Jenderal Darius III yang telah membunuhnya. Kampanye pembersihan sisa-sisa pasukan Darius ketiga berlangsung lama hingga pasukan Alexander berada di perbatasan India Utara. Ketika sampai di India Utara, Alexander Agung kemudian memaksa pasukannya untuk menyeberangi perbatasan India. Invasi ke India Utara ini kemudian mendapat perlawanan dari seorang raja yang bernama Purushotama atau dikenal dengan nama Raja Purus. Raja Purus memiliki pasukan gajah yang sangat kuat untuk menghadapi Alexander Agung dan pasukannya. Dalam pertempuran Hydaspes, Raja Purus mengalami kekalahan. Namun ia kemudian dibebaskan oleh Alexander karena mengagumi keberaniannya, yaitu maju ke barisan depan dan bertarung bersama pasukannya. Pertempuran Hydaspes terjadi di daerah Punjab atau Pakistan modern saat ini. Alexander kehilangan kuda kesayangannya yang bernama Bucephalus, yang ia rawat pertama kali. Setelah pertempuran Hydaspes, Alexander dan pasukannya tidak melanjutkan perjalanan ke India, namun kembali menuju Babilonia. Alexander Agung merupakan raja dan jenderal yang brilian. Ia telah terlibat dalam 20 pertempuran besar tanpa satupun mengalami kekalahan. Ia sangat dihormati karena kerap kali berada di garis depan untuk melawan musuh-musuhnya. Dalam sebuah cerita penyerbuan sebuah benteng di daerah Punjab, ia menjadi salah satu orang yang berhasil masuk ke dalam benteng tanpa perlindungan pasukannya. Hal ini kemudian membuat dirinya terluka, namun berhasil diselamatkan oleh seorang pengawalnya. Cerita kepemimpinannya yang juga sangat terkenal adalah ketika ia bersama pasukannya sedang melintasi sebuah gurun, di mana tidak ada satupun sumber air. Pada suatu ketika, seorang pengawalnya menemukan sumber air, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk semua pasukan yang ikut bersama Alexander.
Pengawalnya kemudian membawakan air tersebut kepada Alexander dalam sebuah wadah. Dan saat itu pun Alexander Agung membuang air di depan semua pasukan yang ikut bersamanya, sambil mengatakan, "Jika kalian tidak minum, saya pun tidak akan meminum air ini." Karakter kepemimpinan seperti inilah yang membuat Alexander menjadi sangat dikagumi, baik oleh orang-orang Yunani dan juga rakyat Persia. Setelah tiba di Babilonia, Alexander Agung kemudian mengalami demam, yang kemungkinan disebabkan oleh keracunan atau penyakit misterius. Pada tahun 323 sebelum Masehi, di usia 32 tahun, Alexander Agung akhirnya meninggal dunia di kota Babilonia, Irak modern saat ini. Setelah kematian Alexander Agung, terjadi perpecahan internal di antara para jenderalnya, yang kemudian menyebabkan perang saudara yang dikenal dengan Perang Diadochi. Napoleon Bonaparte lahir di sebuah pulau di wilayah Mediterania yang dikenal dengan nama Pulau Korsika. Pada abad ke-18, Pulau Korsika masuk ke dalam wilayah Perancis. Ia berasal dari keluarga bangsawan kelas bawah. Namun, ia berhasil masuk ke dalam sekolah militer yang diperuntukkan bagi anak-anak dari kalangan bangsawan kelas atas. Karir militernya pertama kali sebagai perwira artileri dalam Perang Inggris-Perancis. Pada masa Revolusi Perancis, ia bergabung bersama rakyat Perancis untuk menggulingkan kekuasaan kerajaan. Namanya menjadi terkenal ketika terjadi pemberontakan dari para pendukung kerajaan, di mana pada waktu itu pemberontak mengepung kota Paris. Ia menjadi satu-satunya perwira yang saat itu berada di kota Paris. Ia kemudian ditunjuk oleh Dewan Revolusi untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Napoleon Bonaparte pun akhirnya berhasil memadamkan pemberontakan dari para pendukung kerajaan dan menyelamatkan revolusi Prancis. Atas jasanya, Dewan Revolusi kemudian mengangkat Napoleon Bonaparte sebagai pemimpin pasukan Prancis di Italia Utara dalam menghadapi pasukan kerajaan Austria. Di usia 26 tahun, Napoleon menjadi letnan jenderal yang membawahi seluruh pasukan Prancis di Italia Utara. Pada saat itu, Napoleon mendapati pasukannya mengalami kemerosotan moral, kelaparan, dan berbulan-bulan tidak menerima gaji yang layak. Situasi tersebut menyebabkan pasukan Prancis tidak dapat menang melawan pasukan Austria yang memiliki kedisiplinan tinggi dan makanan yang layak. Hal ini kemudian menjadi perhatian utama Napoleon. Ia merestrukturisasi pasukan Prancis di Italia dengan bantuan salah satu anak buahnya yang bernama Louis Alexander Berthier. Di kemudian hari, Berthier menjadi salah satu perencana bagi kampanye brilian Napoleon di seluruh Eropa. Alexander Berthier akhirnya berhasil melakukan restrukturisasi pasukan Perancis, baik dengan membangun rumah sakit, pembagian organisasi, sistem komando, serta perbaikan-perbaikan lainnya. Setelah dirasa kuat, Napoleon kemudian melaksanakan kampanyenya di Italia. Banyak jenderal-jenderal serta marsekal Napoleon lahir pada front Italia, seperti André Massena, Lannes, Berthier, Murat, Davout, dan lain-lainnya. Di mana taktik dan strategi para jenderal-jenderal Napoleon ini masih menjadi pegangan militer modern hingga saat ini. Kampanye Italia berhasil mengusir pasukan Austria dari wilayah Italia Utara dan melahirkan perjanjian damai antara Prancis dan Austria pada tahun 1797. Keberhasilan Napoleon tersebut membuat Prancis berhasil menguasai wilayah Italia Utara serta memiliki pengaruh politik terhadap negara-negara papal di Italia. Setelah keberhasilan dalam kampanye Italia,
Napoleon Bonaparte kemudian mendesak Dewan Revolusi Prancis untuk melakukan kampanye militer di wilayah Mesir. Tujuannya adalah untuk mengusir militer Inggris dan Ottoman dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Walaupun berhasil mengusir pasukan Inggris dan juga pasukan Ottoman dari wilayah Mesir, namun armada laut pasukan Prancis mengalami kekalahan total melawan armada laut kerajaan Inggris di sekitar Laut Alexandria. Hal ini kemudian menyebabkan terganggunya pasokan logistik dan juga komunikasi antara Napoleon dan Prancis. Napoleon kemudian memilih untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Ottoman dan Inggris di wilayah Suriah. Strategi ini bertujuan untuk mendesak Kesultanan Ottoman membuat perjanjian damai dengan Prancis. Dalam kampanye tersebut, banyak terjadi tragedi kemanusiaan, di mana pasukan Prancis melakukan pembunuhan massal terhadap pasukan Ottoman dari Bulgaria dan rakyat di kota Java. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran Acre, di mana pasukan Napoleon mengepung benteng kota Acre yang dikuasai oleh pasukan Ottoman dan Inggris. Dalam pertempuran tersebut, Napoleon tidak berhasil menguasai kota, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mundur dan kembali ke Mesir akibat kekurangan logistik. Pada akhirnya, kampanye Napoleon di Mesir gagal. Napoleon bersama beberapa jenderal yang dekat dengan dirinya kemudian membuat sebuah rencana kembali ke Perancis tanpa membawa seluruh pasukan yang ada di Mesir. Rencana kembali ke Perancis ini juga didasari oleh sebuah informasi yang diterima oleh Napoleon bahwa akan terjadi kudeta terhadap para dewan direktur di Paris dalam waktu dekat. Pada tanggal 22 Agustus 1799, Napoleon kemudian menaiki sebuah kapal Perancis dan berhasil menyelinap dari kepungan armada kerajaan Inggris di wilayah Mediterania. Sesampainya di Paris, Napoleon Bonaparte kemudian bertemu dengan Joseph Sayes yang sedang mencari seorang jenderal militer untuk melakukan kudeta terhadap Dewan Direktur. Joseph Sayes awalnya menginginkan Jenderal Joubert sebagai pemimpin kudeta. Namun sayangnya ia tewas di Italia ketika Perang Perancis dan Austria kembali pecah. Kemudian Napoleon menawarkan diri untuk menjadi tokoh utama dan mengambil peran sentral dalam rencana kudeta tersebut. Dalam kudeta yang dikenal dengan nama Etienne Brumaire, Napoleon juga dibantu oleh sahabatnya seperti Murat dan Lens, yang waktu itu mengomandoi pasukan penjaga senat Prancis, serta adiknya Lucien Bonaparte yang juga menjabat sebagai ketua senat Prancis. Setelah kudeta yang berlangsung pada tanggal 9 November 1799, Napoleon Bonaparte kemudian diangkat menjadi konsul pertama Republik Prancis. Setelah itu, Napoleon kembali melakukan kampanye di Italia Utara dan berhasil mengalahkan pasukan Austria dalam pertempuran Marengo. Dalam masa karirnya, Napoleon berhasil memenangkan 60-70 pertempuran besar, di mana masterpiece-nya adalah pertempuran Austerlitz yang berhasil mengalahkan beberapa kerajaan Eropa dalam satu kali pertempuran. Namun, ia juga mengalami 8 kali kekalahan besar yang kemudian membuat Prancis harus takluk terhadap dominasi kerajaan-kerajaan Eropa lainnya. Salah satu pertempuran yang paling dahsyat adalah pertempuran di kota Leipzig, yang membuat Napoleon akhirnya harus mengakui kekalahannya. Seperti halnya Alexander Agung, Napoleon juga sangat dihormati oleh pasukannya. Jika Napoleon hadir di tengah pasukannya yang sedang bertempur, maka pasukannya memiliki semangat yang tinggi dan percaya bahwa kemampuan Napoleon untuk mempengaruhi kemenangan pertempuran. Banyak yang percaya bahwa Napoleon memiliki keajaiban dalam mempengaruhi kemenangan perang. Napoleon juga dijuluki sebagai Kopral Kecil. Julukan ini muncul karena Napoleon seringkali mengatur meriam dan hal-hal teknis lainnya.
di mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan seorang kopral di era Revolusi Prancis. Cerita mitos lainnya adalah dalam kampanye Italia, di mana Napoleon membawa bendera Prancis dan menjadi orang pertama yang dapat menyeberangi sebuah jembatan untuk menyerang tentara Austria tanpa terkena satupun peluru. Kejadian ini kemudian mengilhami sebuah lukisan yang menampilkan Napoleon sedang membawa bendera dan diikuti oleh pasukannya. Namun, cerita ini sebenarnya diambil dari peristiwa yang dilakukan oleh seorang jenderalnya yang bernama Charles Augereau, yang kala itu bersama Napoleon sedang menyerang pasukan Austria. Jenderal Augereau lah yang pertama kali membawa bendera untuk menyemangati pasukannya yang saat itu sedang ketakutan ditembaki oleh pasukan Austria. Namun, dengan keahlian Napoleon dalam menampilkan citra diri di depan rakyat Perancis, membuat dirinya tampak memiliki keberanian yang luar biasa dengan mengklaim cerita tersebut. Jika kita membandingkan Alexander Agung dan Napoleon Bonaparte, para pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangannya. Alexander yang berani dan juga jenius dalam taktik pertempuran, dan Napoleon Bonaparte selain jenius, ia juga memiliki bakat kenegaraan. Alexander Agung berhasil memadukan antara budaya Yunani dan juga budaya Asia yang dikenal dengan istilah Helenistik, di mana budaya tersebut pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Sebelum zaman ekspansi Alexander Agung, perwujudan Buddha tidak dalam bentuk patung. Namun dengan sinkretisme budaya Yunani dan juga Asia, perwujudan Buddha kemudian diwujudkan dalam bentuk patung seperti yang kita lihat di Candi Borobudur saat ini. Sedangkan Napoleon banyak membuat metode-metode hukum kenegaraan yang mempengaruhi banyak pembuatan undang-undang di berbagai negara. Undang-undang KUHP yang kita pakai saat ini diadopsi oleh Belanda dari zaman Napoleon. Penemuan lainnya di era Napoleon adalah ilmuwan Prancis berhasil memecahkan kode tulisan Mesir kuno ketika menemukan batu Rosetta di saat Napoleon melakukan kampanye militernya di Mesir. Jadi, menurut History Explorer, jenderal mana yang lebih unggul, Alexander Agung atau Napoleon Bonaparte? Tulis pendapat kalian dalam kolom komentar. Sampai jumpa!